Kepiawaian sang maestro Chrisye dalam mengolah nada dan lirik menjadi sebuah lagu yang indah untuk didengarkan memang tidak diragukan lagi. Dirinya bahkan dikatakan sebagai salah satu legenda musik tanah air yang karyanya masih banyak didengarkan hingga kini. Namun siapa sangka, pasca sang maestro berpulang kepada sang pencipta, ada kenyataan pahit yang harus dijalani anak bungsu sang legenda musik tersebut. Di balik nama besar sang ayah, terbesit nama Pasha Krismansyah, anak bungsu Chrisye yang berjuang menekuni dunia musik mengikuti jejak karir sang ayah. Waktu itu bukan karena kondisi susah sih, emang karena nggak ada pilihan sama sekali. Tadi kan gue udah cerita yang gue diberhentikan dari pekerjaan gue cari kerja. Pada saat itu susah semua ya, waktu pandemi itu kan lagi nggak ada, bener-bener nol banget untuk kerja lapangan pekerjaan. Jadi bener-bener pada saat itu nggak ada pilihan lain kegiatannya selain bermusik doang gitu. Jadi pada saat itu gue bener-bener berasa diarahin nih jalan lo tuh di sini lo, sama gue berasa diarahin sama tuh yang maha kuasa gitu ya. Ini jalan lo tuh di sini gitu. Jadi sekarang sih gue udah bisa lihat itu ya. Itu gue bener-bener diarahin. Kalau bikin lagu belajar sendiri, belajar dari dengerin aja, dari dengerin lagu yang saya suka, saya kulik chordnya gitu. Oh gini tuh, gini tuh. Nggak tahu ya, mungkin saya udah punya sense-nya sendiri kali dari kecil gitu, mungkin aja. Kalau genre aku lebih ke pop rock, kalau papa kan lebih ke pop yang sweet, pop yang slow gitu. Kalau aku lebih ke pop rock gitu. Pasha sempat melanglang buana ke dunia kantoran. Semua berjalan lancar. Namun saat pandemi menyerang, ia mengaku kesulitan bertahan hidup. Bahkan ia mengaku mendapat pelajaran hidup yang paling berarti pada saat itu. Di tengah kesulitan tersebut pula, ia bersyukur mendapat ilham untuk terjun ke dunia musik, meneruskan jejak karir sang ayah. Kini dirinya tengah berkarir dengan salah satu label yang terkenal di industri musik tanah air. Gue waktu itu bertahan hidup dari royalti bokap, dan itu kan nggak terlalu banyak ya, jadi disimpan, diirit-iritin. Jadi gue belajar hidup irit juga dari situ, bener-bener irit ya. Dalam arti gue makannya tadinya ada, jadi kayak cuman ya makannya jadinya bener-bener diirit-iritin banget, belanja per harinya, masak apa gitu. Itu sih bener-bener belajar hidup banget pada saat itu. Memberanikan diri untuk berkarir di dunia musik, mau tak mau, Pasha harus menerima jika nama besar sang ayah membayangi langkahnya. Penggemar berat Chrisye tentu menjadikan karya sang legenda musik itu sebagai tolak ukur bagi karya Pasha, meskipun ayah anak tersebut menekuni genre musik yang berbeda. Beban nama besar papa, kesulitannya itu. Sebenarnya ketakutannya saya ciptakan sendiri sih. Sebenarnya itu sekarang saya bisa lebih melihat itu sebagai keuntungannya. Tapi waktu pertama kali tahun lalu itu, waktu pertama kali saya rilis single Bidadari, saya tuh masih ketakutan banget itu dengan nama besar bokap ya. Jadi takut nanti penggemar papanya nggak suka atau nggak puas, itu lebih takut ke situ sih. Cuman sekarang ya udahlah, jadi diri sendiri aja dan lebih percaya diri sih sekarang gitu. Sadar telah memutuskan meneruskan jejak sang ayah di industri musik, Pasha pun mulai banyak berbincang dengan beberapa musisi yang lebih senior dari dirinya untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. Salah satunya Rian The Massive. Pasti ya dikait-kaitkan ya, karena kan emang anaknya gitu. Pasti selalu akan dikait-kaitkan, dan saya menyadari itu. Dulu malah saya tuh nggak mau dikait-kaitkan, dalam arti begini. Waktu pertama kali muncul tahun lalu itu, nama panggung yang saya pilih itu Pasha Krismansyah. Tadinya saya nggak mau dikait-kaitkan, karena kalau Krismansyah kan orang kan nggak terlalu ngeh ya. Jadi saya milih supaya orang nggak terlalu ngeh, saya pakai nama Pasha Krismansyah. Cuman karena waktu itu mentor saya yang saya suka ngobrol gitu, sharing bareng-bareng, itu Rian The Massive. Nah, dia nasihatin saya lah waktu itu. Dia bilang, lo harus pakai nama Pasha Krismansyah, harus.
harus bawa legasinya, dan sekarang lo sedang melanjutkan perjuangannya. Jadi lo harus pakai nama Pasha Krisya ya, karena dia yang nasihatin saya dengerin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sempat menjalani beberapa profesi, namun pada akhirnya Pasha terjun pula ke dunia musik seakan meneruskan perjuangan sang ayah. Lantas bagaimana kelanjutan karir Pasha Krismansyah di industri musik tanah air? Kita lihat saja ya pemirsa.